Hai, perkenalkan, nama saya Ferdiko Arif. Saya adalah dosen Politeknik Negeri Pontianak. Di lembaga ini, saya mengajar di program studi Sarjana Terapan Administrasi Negara. Saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya mata kuliah Governansi Publik. Mata kuliah Governansi Publik adalah mata kuliah yang mengajarkan kita tentang bagaimana cara pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dalam rangka tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, sebagai dasar cita-cita untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Mata kuliah Governansi Publik ini berjumlah 2 SKS, di mana mahasiswa belajar di dalam kelas tentang bagaimana cara pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik pemerintahan. Baik teman-teman, selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ferdiko Arif, di mata kuliah Governansi Publik. Baik, mahasiswa yang saya banggakan, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang cukup menarik dan bisa dibilang relevan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di sektor pemerintahan. Bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang inovasi dalam mata kuliah Governansi Publik. Oke teman-teman sekalian, bahasan hari ini kita akan bahas tentang inovasi. Nah, sebelum saya menyampaikan mata kuliah, saya akan memberikan kalian apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah saya harap kalian mampu merencanakan inovasi produk e-government milik pemerintah yang dianggap kurang baik agar bisa lebih difungsikan dengan maksimal oleh pemerintah untuk melakukan tata kelola pemerintahan atau pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, nanti setelah kita belajar di kelas, nanti saya akan minta kalian untuk melakukan diskusi di kelas dengan memanfaatkan materi yang sudah saya sampaikan atau materi yang sudah saya ajarkan ke kalian, dan kalian harus menggabungkan informasi yang saya berikan hari ini kepada kalian dengan data yang kalian dapatkan ketika kalian magang di instansi pemerintahan kemarin. Nah, nanti kalian silakan berdiskusi tentang kira-kira inovasi apa sih yang bisa dibuat oleh kalian, di mana rancangan inovasi itu bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, tata kelola pemerintahan, good governance. Oke, baik. Hari ini masuk semua ya kayaknya ya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, mari kita berdoa dulu sebelum mulai perkuliahan. Doa mulai. Baik, teman-teman sekalian, ada yang tahu nggak inovasi itu apa? Apa yang dimaksud dengan inovasi? Iya, silakan. Nah, teman-teman sekalian, jadi Stephen Robin menyatakan bahwa inovasi adalah sebagai suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki sesuatu produk, proses atau jasa, di mana diharapkan setelah dilakukannya inovasi, maka akan didapatkanlah suatu pembaharuan, di mana pembaharuan tersebut akan bisa memiliki value yang lebih besar daripada sebelumnya. Kira-kira Stephen Robin menyatakan pengertian inovasi seperti itu. Mungkin teman-teman di kelas ada yang mau berpendapat apa itu inovasi, silakan.
Oke. Nah, teman-teman sekalian, inovasi itu jenisnya banyak ya. Inovasi itu jenisnya banyak banget. Cuman sebagai mahasiswa administrasi negara, kalian harus tahu apa saja sih inovasi yang berhubungan dengan administrasi negara atau administrasi publik. Teman-teman sekalian, inovasi itu ada 3 klasifikasi. Inovasi itu ada 3 klasifikasi. Yang pertama adalah inovasi inkremental. Oke. Kemudian yang kedua adalah inovasi radikal. Dan yang ketiga adalah inovasi transformasi. Oke, ada 3 ya. Klasifikasi itu ada 3 jenis. Yang pertama inovasi inkremental, inovasi radikal, dan inovasi transformasi. Oke, akan saya jelaskan satu-satu. Apa sih inovasi inkremental? Apa itu inovasi radikal? Apa itu inovasi transformasi? Mungkin kalau kalian dengar kata transformasi nggak terlalu asing ya. Kalian mahasiswa administrasi negara tentunya sangat familiar dengan kalimat transformasi. Kalian mungkin belajar transformasi birokrasi, transformasi organisasi, transformasi manajemen, good governance. Nah, ternyata transformasi itu ada juga di sektor inovasi. Nah, inovasi transformasi itu adalah suatu perubahan terhadap produk, barang, dan jasa yang dilakukan secara setengah-setengah. Jadi misalnya ada suatu produk nih di suatu pemerintahan. Nah, produk itu dituntut untuk dilakukan pembaharuan. Akan tetapi ketika pemerintah mau melakukan pembaharuan, pemerintah tidak semuanya melakukan perubahan, hanya setengah saja. Hanya hal-hal yang dianggap kurang baik itu yang dirubah, sedangkan yang dianggap baik itu tidak dirubah sama sekali. Nah, oke. Kemudian yang kedua, transformasi radikal. Transformasi radikal mungkin dari kalimatnya saja kalian sudah tahu apa isi radikal. Nah, transformasi radikal itu adalah transformasi yang dilakukan secara menyeluruh, totalitas, dan secepat mungkin. Misal ya, ada seorang bupati, kemudian bupati ini tidak lagi menjabat di daerah tersebut, kemudian digantikanlah jabatannya oleh bupati yang baru. Nah, bupati yang baru itu ingin menerapkan program visi misinya tanpa melihat efek baik dan buruk yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, maka bupati ini melakukan penerapan visi misi sesuai dengan keinginan dia secara radikal. Kira-kira seperti itu. Jadi transformasi yang dilakukan secara menyeluruh, mendadak, tergesa-gesa, terburu-buru, sehingga terkesannya baik, akan tetapi tidak banyak orang yang paham terhadap konsep transformasi radikal. Karena yang menjadi objek sasaran itu tentunya harus diedukasi dahulu sebelum transformasi itu dilakukan. Itu klasifikasi inovasi radikal. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya inovasi inkremental. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak inovasi inkremental itu apa? Inkremental. Inkremental itu semacam, dia hampir sama kayak inovasi transformasi, tapi inovasi inkremental itu lebih cenderung membawa sedikit perubahan pada produk atau jasa dan proses yang sudah ada. Jadi ibarat kata tuh inkremental tuh inovasi yang dilakukan secara bertahap, akan tetapi itu dilakukan sesuai dengan porsinya, kira-kira seperti itu. Jadi tidak menyeluruh secara radikal, tapi inovasinya dilakukan secara bertahap, sedikit saja, akan tetapi walaupun sedikit bisa menimbulkan dampak yang positif, kira-kira seperti itu. Itu klasifikasi inovasi. Jadi ada apa? Transformasi, ada radikal, sama inkremental. Oke, paham semua ya? Oke, baik. Saya lanjutkan materi selanjutnya. Apa sih urgensi transformasi di sektor pemerintahan? Ada yang bisa jawab? Urgensi transformasi di sektor pemerintahan, ada yang bisa jawab?
Baik. Jadi gini ya teman-teman ya. Makasih tanggapannya. Kita melihat bahwasannya pemerintah saat ini atau manajemen publik saat ini itu banyak sekali mendapat protes dari masyarakat. Ingat, pemerintah itu salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat atau melayani publik. Nah, kebanyakan pemerintah di Indonesia saat ini mereka bukan melayani publik tapi mereka melayani konstituen. Nah, kalau melayani konstituen berarti yang dipuaskan hanyalah stakeholder. Jadi masyarakatnya ditinggalkan. Diharapkan dengan adanya inovasi, jadi pemerintah itu bisa lebih bijak, lebih adil melakukan pelayanan kepada siapapun yang ada dalam sebuah unsur negara. Entah itu atasan, stakeholder, masyarakat sipil, masyarakat militer, dan lain sebagainya. Tujuan transformasi di sektor pemerintahan itu adalah untuk meratakan atau membuat sistem keadilan di Indonesia menjadi lebih merata. Oke teman-teman gitu ya. Inovasi sangat penting bagi kehidupan di manapun itu. Macam jenis inovasi di sektor pemerintahan ada inovasi proses, ada inovasi metode, ada inovasi produk, ada inovasi konseptual, ada inovasi teknologi, ada inovasi hubungan, ada inovasi struktur organisasi. Nah, sekarang coba kita renungkan kembali dari inovasi-inovasi tersebut. Jadi saya minta kalian di kelas sekarang silakan berdiskusi tentang inovasi. Nah, kemudian setelah kalian paham apa sih inovasi itu, saya minta kalian membuat sebuah rancangan inovasi di mana ilustrasinya silakan kalian ambil di organisasi tempat kalian magang beberapa waktu yang lalu. Kita coba nanti semua tolong, boleh per kelompok, boleh individu, silakan berdiskusi, kemudian kembangkan kira-kira inovasi apa yang bisa dikembangkan dan dibuat sehingga bisa berguna bagi pemerintah, kira-kira seperti itu. Oke, silakan berdiskusi. Saya kasih waktu kurang lebih kira-kira. Oke, silakan berdiskusi. Nanti saya minta kalian presentasi satu-satu terkait ide inovasi apa sih yang sudah kalian diskusikan dan kalian kembangkan sehingga bisa menjadi masukan yang baik bagi organisasi pemerintahan. Oke teman-teman, silakan berdiskusi. Waktu dan tempat saya persilakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan langsung bertanya kepada saya. Oke, silakan. Oke, inovasi apa yang mau dibuat? Nah, jadi itu kami tuh buat itu Pak, kayak aplikasi Pak. Jadi tuh dengan aplikasi ini tuh masyarakat tuh nggak perlu datang Pak. Jadi tuh dia menggunakan aplikasi, dia bisa membuat surat di rumah dengan mengisi data melalui aplikasi Pak. Itu sih Pak. Oke, thank you. Ya, terima kasih Pak. Inovasi apa yang mau dibuat kira-kira di Kecamatan Ngabang? Kalau menurut kami berdua, inovasi yang harus ada di kantor camat ini tuh kayak inovasi chatbot, Pak. Chatbox. Iya, seperti WhatsApp resmi oleh kantor camat. Karena Jujur di kantor ini tuh pelayanan kayak gini tuh kurang, Pak. Jadi malah pihak warga yang mau ini tuh malah chat ke kami. Jadi yang sebelumnya mereka tidak ada, pas sudah dapat nomor kami, mereka tuh chatnya dulu ke kami sebelum ke kantor. kayak pengaduan. Iya, pengaduan. Gitu, Pak. Oke, thank you. Oke, inovasi apa yang mau dibuat? Nomor antrian digital. Nomor antrian digital. Fungsinya buat apa? Fungsinya tuh biar kalau yang datang duluan tuh bisa yang dibuatkan surat duluan. Kadang tuh ada yang misalnya kenal tuh jadi maju duluan gitu Pak. Jadi kalau ada nomor antrian kan jadi tahu mana yang duluan, mana yang sebelumnya
Ada lagi? Nomor antrian digital. Oke, makasih. Kami dari kelompok Kelurahan Kota Baru ingin mempresentasikan hasil inovasi yang kami dapatkan untuk Kelurahan Kota Baru. Jadi inovasi yang kami keluarkan ini adalah Paraku, yang artinya pasar rakyat Kota Baru. Jadi Paraku ini adalah sebuah inovasi yang diluncurkan oleh Kelurahan Kota Baru untuk menampung para pelaku UMKM, khususnya di bidang kuliner. Jadi Kelurahan Kota Baru menyediakan tempat untuk mereka berjualan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Karena berdasarkan fakta lapangannya, menurut kita pas lagi magang juga kita melihat banyak warga-warga yang kurang mampu dan penuh juga di Kota Baru sama para pedagang UMKM. Jadi kami menyediakan tempat untuk mereka berjualan. Lebih jelasnya inovasi ini nih tujuannya untuk memberikan tempat legal dan layak bagi UMKM kuliner kecil untuk berjualan. Karena bisa kita lihat di daerah Kota Baru dibilang banyak juga enggak, tapi lebih dominan banyak pelaku usaha atau pedagang kaki lima itu yang berjualan dengan ilegal, secara ilegal tanpa izin dari pemerintah seperti itu. Kemudian tujuannya membuka akses ekonomi bagi masyarakat kurang mampu dan rentan. Jadi masyarakat yang kurang mampu bisa menyalurkan jualan mereka itu di media yang sudah disediakan oleh kelurahan tersebut. Kemudian menjadikan Kota Baru sebagai destinasi wisata kuliner di Kota Pontianak. Dengan adanya Paraku ini atau pasar rakyat Kota Baru ini bisa membuat Kota Baru ini dikenal sebagai destinasi wisata kuliner. Jadi orang yang mau berkunjung ke Pontianak bisa datang ke Kota Baru untuk menikmati destinasi wisata kuliner yang ada di Kota Baru. Manfaat inovasi ini yang pertama tuh untuk mengurangi PKI ilegal yang dijalankan. Manfaat yang kedua juga membantu warga kurang mampu untuk mendapatkan penghasilan. Jadi konsep kegiatan di sini tuh diselenggarakan secara rutin setiap minggu di lapangan atau halaman yang disediakan. Fokusnya hanya pada kuliner lokal dan rumahan. Harga makanannya terjangkau dan merakyat karena konsep kulinernya merakyat. Jadi seperti itu. Kesimpulan pada inovasi yang kami buat ini, kita bertujuan untuk memberikan media pada masyarakat sekitar, terkhususnya untuk masyarakat Kelurahan Kota Baru yang berdomisili di Kota Baru, untuk membuka dagangan mereka itu di tempat yang sudah disediakan oleh Kelurahan Kota Baru. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan gerak nih kameranya. Ayo udah mulai. Tawa dia. Hello everyone. So today we're gonna present our idea about innovation that we found in our own brain. So the innovation is called Sitampan. Nah, Sitampan itu adalah tabungan sampah Pontianak. Jadi sebelumnya itu di Kecamatan Pontianak Barat itu udah ada inovasi seperti melakukan senam bersama. Nah, kemudian setelah senam itu akan dilakukan cabut undi untuk mendapatkan sembako gratis. Nah, kemudian but it's too common for us, so we decided to find this method. So this is jadi kita mengeluarkan inovasi baru, yaitu warga dan seluruh ASN ini harus menabung sampah organik dan organik yang sudah dipisah. Nah, jadi mereka bisa ditukar menjadi pulsa atau sembako sehingga lingkungan itu bisa menjadi lebih bersih dan kebersamaan tetap terjaga. Jadi nggak cuman senam, tapi mereka juga bisa mungut sampah dan dapat hadiah gitu melalui si Tampan ini. I think that's all for us. Thank you. Oke, halo teman-teman. Udah.
pikirkan yang nanti bisa diterapkan di Kecamatan Sungai Kakap. Nah, jadi nama inovasinya itu disiplin Q+. Disiplin Q+ ini adalah sistem gamitifikasi kedisiplinan. Kalau teman-teman nanya apa sih Git gamitifikasi itu? Jadi gamitifikasi itu adalah cara membuat sesuatu yang sebenarnya bukan permainan, jadi terasa seperti permainan. Nah, jadi inovasi ini dilatar belakangi karena pegawai di kantor Kecamatan Sungai Kakap itu teman-teman disiplinnya tuh buruk banget. Jadi mereka kadang pulang dari kantor sebelum jam pulang, terus mereka juga kadang pergi di jam istirahat, setelah masuknya mereka nggak balik lagi. Nah, kemudian juga mereka kan punya aplikasi absensi. Jadi di aplikasi absensi itu kalau mereka pulang sebelum waktunya bakal ada sanksinya dipotong gaji. Nah, tapi yang jadi masalahnya sanksi pemotongan gaji ini tuh nggak memberikan efek jerah sama mereka. Jadi inovasi ini hadir sebagai solusi yang mengubah paradigma takut dihukum menjadi termotivasi untuk berprestasi. Nah, inovasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai. Selanjutnya gambaran umum inovasi ini adalah sistem manajemen kepegawaian yang mengubah cara mengelola kedisiplinan pegawai. Alih-alih hanya memberikan sanksi, yaitu tadi dipotong gaji, sistem ini memberikan reward dan pengakuan kepada pegawai yang disiplin. Seperti permainan game, dikasih poin, terus kalau poinnya banyak dikasih hadiah gitu. Nah, jadi sistem kerja inovasi ini yang pertama, setiap aktivitas pegawai seperti absensi masuk, pulang, menyelesaikan tugas, itu bakal menghasilkan poin. Misalnya nih, dia masuk tepat waktu, dia bakal dapat poin. Dia pulang tepat waktu, terus dia juga menyelesaikan tugas, bakal dapat poin. Kemudian mekanismenya, pencatatannya itu melalui aplikasi yang sudah ada. Jadi kan sebelumnya mereka udah punya aplikasi absensi nih. Nah, jadi penghitungan poinnya akan dilakukan dari aplikasi tersebut. Kemudian pegawai yang dapat poin tertinggi dari aktivitas yang dilakukan mungkin bakal dalam jangka sebulan. Kalau poinnya tinggi dia bakal dapat gelar pegawai teladan. Nah, pegawai teladan ini dia bisa dapatkan melalui dia pakai bros, tulisannya pegawai teladan, atau juga bisa nama dia tuh dipajang di lobi kantor sebagai pegawai teladan. Nah, bisa juga dia dapat reward lainnya seperti entah voucher makan atau apa gitu. Kemudian jenis inovasi yang diterapkan ini merupakan inovasi konseptual karena inovasi ini merupakan solusi dari permasalahan tadi kedisiplinan pegawai yang buruk. Oke, sekian, terima kasih. Oke, baik teman-teman sekalian. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Terima kasih atas diskusinya hari ini. Terima kasih atas ide-ide brilian kalian yang sudah kalian sampaikan barusan. Semoga apa yang kalian sampaikan dan semoga dari hasil diskusi yang kita lakukan itu bisa membuat kita lebih aware lagi kepada inovasi. Betapa pentingnya sebuah inovasi dalam dunia pemerintahan. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya akhiri perkuliahan hari ini, marilah kita berdoa. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Doa mulai. Baik teman-teman sekalian, saya akhiri perkuliahan hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari saya. Kebenaran semata-mata milik Tuhan. Maka saya akhiri perkuliahan hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.